Welcome to Someday. Kembali lagi bersama kita bertiga. Kali ini kita akan menceritakan sebuah tempat yang pernah kita kunjungi, yaitu di Taman Bermain Terbengkalai yang berada di Ambarawa yang bernama Gor Sasana Ambirawa Raga. Tempat ini itu sebuah gor sekaligus taman bermain anak-anak. Jadi tempat ini bisa digunakan untuk berolahraga dan juga sebagai anak-anak ataupun remaja-remaja untuk berekreasi seperti itu. Ini kan berdiri sejak 1986 ya. Jadi sudah terhitung sebagai bangunan yang lama karena ini sudah berdiri selama 38 tahun. Kan saya SD juga masuknya SD di dekat gor tersebut ya. Itu sekitar tahun 2000-an, setiap ada jadwal mata pelajaran olahraga, kita itu sering dibawa oleh guru kita ke gor itu ya untuk jalan-jalan ataupun olahraga. Kan itu kan terdiri dari lapangan basket, terus ada juga lapangan voli, lapangan tenis, dan juga taman bermain yang luas yang bisa digunakan untuk jogging gitu ya. Nah, waktu itu kita ada jadwal yang kegiatannya itu lari di taman itu. Waktu kita pertama sampai ke situ tuh, ada teman kita yang temanku cewek yang dia itu memang ada kemampuan untuk merasakan atau melihat hal-hal yang nggak terlihat itu loh. Lebih peka sih. Ya kalau teman-teman SD yang nonton pasti tahulah siapa dia. Dia itu kerap terlihat ngomong sendiri juga, sering linglung juga, kayak nggak seperti teman-teman yang lain lah, kayak beda gitu loh. Nah, itu waktu di gor itu, waktu di taman itu, waktu pertama sampai, dia tuh kayak panik karena dia melihat ada sosok kuntilanak di taman pertama itu. Padahal yang lain nggak lihat sama sekali. Ya, yang lain tuh lihat normal, nggak ada apa-apa. Ya cuman teman bermain biasa, patung-patung, udah. Padahal itu pagi hari. Itu tuh memang semakin lama semakin tidak terawat gitu loh. Apalagi yang tamannya. Saat kita waktu SD itu ke sana, pepohonan dan rumput-rumput semakin rungkut, semakin tinggi, dan jalannya pun terlihat tidak terawat lah, sudah banyak lumut dan ya pokoknya menuju ke terbengkalai gitu. Tapi walaupun begitu, tempat ini masih aktif digunakan sebagai tempat olahraga, terutama di lapangan tenis bawah. Dulunya memang ramai, tapi sekarang itu yang digunakan yang bawah aja, kan ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang bawah itu lapangan tenis masih digunakan sampai sekarang. Terus ada juga lapangan basket yang memang masih rutin digunakan sebagai tempat untuk latihan rutin klub basket di Ambarawa, dan juga jika ada turnamen-turnamen juga masih bisa dilaksanakan di sana. Ya, seperti dikatakan Jatmiko tadi ya, ini ya. Dulu itu tempat itu tuh sangat ramai banget ya, apalagi di situ banyak patung-patung yang berkarakter yang menarik perhatian anak-anak kecil juga. Dan di situ juga itu dulu akhir pekan, kalau akhir pekan itu banyak diadakan kegiatan kayak masyarakat sekitar seperti lomba, senam. Tempat ini tuh juga dikelilingi oleh sawah ya.
jauh dari pemukiman warga juga ya, jadi jarang warga yang ke situ. Semakin kesini tuh semakin tempatnya tuh semakin tidak terawat ya, karena sepinya pengunjung, mungkin karena udah pada bosan juga atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi lebih parahnya lagi, tempat ini tuh malah digunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal negatif ya, seperti mabuk-mabukan di situ sama berpacaran di situ. Mungkin itu yang mengakibatkan tertariknya energi-energi negatif, sehingga mungkin hal-hal negatif menjadi lebih pekat di daerah situ. Dulu kita pernah bikin konten berupa challenge mendengarkan lagu-lagu horor di tempat ini, dan gangguan-gangguan yang mengganggu kita itu kebanyakan berupa suara-suara yang kita nggak tahu dari sumbernya itu dari mana. Apakah itu memang benar-benar penunggu sini atau bukan, kita juga tidak tahu karena kita memang bukan orang yang punya ilmu indigo ya. Apa mau bos? Apa mau bos? Duk duk duk. Oke, kira apa? Oke. Tapi kok sedang ngomong kok dina bobok to? Oke. Jangan panik. Patin aku, Bu. Kita juga pernah bikin video ya, sedikit explore, sedikit menceritakan ya. Tepatnya aku sama Edo ya, kita cuma berdua. Yoga waktu itu lagi ada halangan yang bisa ikut. Kita berdua menelusuri sebuah ruangan kecil di sebelah lapangan basket. Dulunya dibuat untuk pemain basket mengganti baju dan juga toilet juga di situ. Dulu waktu kita masuk ke situ, pengen lihat lah dalamnya itu kayak apa. Kita itu ya juga diganggu. Gangguannya itu seperti kalau suara-suara tuh ya udah sering lah ya. Nah ini lebih parahnya lagi, ada juga langkah kaki dari belakang kita. Karena ada ruang sepertinya tuh WC kayaknya. Atau bisa juga ruang ganti yang mungkin kiri cewek, kanan cowok apa gimana gitu. Di sini ada jalan begitu. Cat aku cat. Cat. Yang kedua itu kita sampai itu apa? Ngat. Lanjut lah. Ya. Ora ono sing bungok deh. Iya krungu iki. Terus Kono. Aku merinding cuk, suaranya aneh-aneh Des, yakin Des, rampus Des. Cuk, aku merinding banget cuk, Bang. sebelumnya itu ada cerita juga dari temanku. Dia dulu disuruh untuk menjaga sebuah mesin apa yang namanya? Mesin diesel. Mesin diesel untuk apa sih namanya? Pengaliran air sawah itu. Ya, untuk menjaga mesin itu agar nggak mati gitu loh. Tapi dia nggak sendiri, dia sama 2 temannya lagi, jadi 3 orang menjaga di situ. Kan gini, salah satu dari temannya itu, saya bilang aja si A sama si B ya, keluarganya si A itu punya sawah di Bawah sana. sebelah itu yang ruang ganti tadi itu bawah. Mungkin karena musim kemarau kan, jadi sawahnya tuh mengering. Nah terus si A itu ngajak si A sama temannya satu lagi si B sekitar jam 11-an lah. 3 orang nungguin dieselnya. Kenapa harus ditungguin? Karena dieselnya itu setiap 2 jam sekali mesinnya mati. Mereka harus nungguin 2 jam buat hidupin dieselnya lagi. Nggak lama dari nunggu itu, si B itu lapar toh. Terus dia ngajakin buat nyari makan. Nah, tapi kalau nggak ada yang nunggu dieselnya itu, ntar kan nggak ada yang bisa hidupin lagi toh, 2 jam sekali toh soalnya. Nah, terus si B ngajak si A, terus si A tadi nungguin dieselnya. Sendiri berarti Sendirian. Temanku yang satu itu
itu malah kepikirannya sama mesinnya. Iya, ini kan ada tembok tuh. Kita tahu. Temboknya apa? Di sebelahnya itu loh. Oh, situ. Nah, sana kan sawah lah. Mau di sini. Kan itu lama tuh. Mereka berdua yang temannya tadi kan lama nyari makanannya. Terus yang jaga itu, temanku itu, jenuh lah. Akhirnya dia nunggunya itu di lapangan basket ini. Dia jalan-jalan terus sampai di tengah-tengah lapangan basket itu dia duduk di sana, terus sambil dia menghabiskan waktu sambil ngerokok, sambil dengerin musik. Kan posisi di dieselnya kan masih nyala tuh. Terus dia di sini. Katanya waktu itu tuh bulan cerah. Maksudnya tuh nggak ada awan. Yang kali ini ada awan ya. Nah, terus dia kayak telantang tuh, telantang di tengah-tengah lapangan itu. Itu wajah menghadap ke atas. Waktu dia merem, kayak ada sesuatu yang lewat di atasnya itu. Kan pasti kan, misalnya kita kan di ruangan yang cerah toh. Iya. Terus kita merem toh. Kalau ada yang lewat kan mesti kan ada kayak sesuatu yang bisa kita kan ngerasain itu loh. Kita ngerasa toh lah. Dia tuh waktu itu ngerasain besar, sosok besar hitam lewat di depan dia. Ya di atasnya saat dia tidur. Lewatnya tuh dia kayak melangkai atau gimana? Ya kalau kata dia tuh kayak ya gitu, terbang biasa. Terbang gitu. Kan dia menghadap ke atas tuh. Terus dia kan langsung kaget tuh, langsung melek tuh. Terus dia ngerasain ada yang ngeliatin dia dari jauh. Kan gini, kalau kita diperhatiin, misal kalau di kelas duduk di depan, terus ada teman kita di belakang ngeliatin kita tuh. Itu kan kayak ada sesuatu kayak energi gitu loh, yang membuat kita tuh pengen noleh. Ternyata ada teman kita yang ngeliatin kita gitu loh, waktu kita di kelas. Nah, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari jauh. Terus waktu dia udah duduk loh, kayak bangun. Iya bangun. Dia kayak ada yang ngeliatin. Langsung dia noleh, di sana tuh ada sosok hitam, bayangan hitam. Bagian mana sih? Dia bilangnya pojok. Pojok sebelah mana? Ya nggak tahu, mungkin pojok sini atau pojok sana. Karena kalau lapangan basket kan ada apa? 4 sisi sudutnya tuh. Nah, tapi dia nggak lari. Ya, terus dia tetap diam atau gimana? Tetap diam, terus habis kedip-kedip itu hilang. Oh, seperti menyadarkan diri gitu ya? Mungkin itu cuma halusinasi apa gimana? Soalnya kan dia sendirian. Tapi kan kalau sosok hitam besar kan katanya kan juga itu. Ada juga gendruwo toh. Nah, mungkin juga yang saat dilihat itu mungkin gendruwo yang nunggu orang hati tadi. Waktu itu juga kan kita juga buat konten di sana ya, berdua sama teman-temanmu, tapi tanpa yoga juga. Waktu itu bikin konten tuh bersiul di sana. Kita itu ada di lapangan tenis yang atas. Yang itu tuh udah nggak pernah dipakai. Awalnya sih nggak ada gangguan yang berarti. Setelah kita mencoba kembali bersiul, tapi dengan menyalakan dupa itu kita dapat gangguan. Kita sempat dilempar batu dan suaranya itu keras banget ya, sampai kita di situ tuh kaget semua waktu itu. Dan setelah itu kita juga mendengar suara langkah kaki juga. What the Down. Udah. Oh, anjir. Aku ini. Tuh kan. Udah duduk. Loro nek ping 8 ono. Cok, cek. Telu. Gede sapa, Cak? Step cuk. Krungu tuh aduan. Aku krungu Des. Aku krungu Des. Sumpah aku krungu sampai dulu. Step. Sumpah, Cok. Waduh. Aku kaget Des. Aku kaget. Cuma main. Kaget anjir. Cuk, ketiga kalinya. Masa ini kebetulan Des. Peng telu Des. Walaupun itu orang, itu tuh jam 12 lebih.
kalaupun ada orang yang mau masuk ke situ, harusnya kan ada paling nggak sumber cahaya yang dia pakai kayak senter atau senter HP atau apa buat menerangi jalan dia. Nah itu kita nggak ngeliat apa-apa, jadi kan nggak mungkin ada orang lain yang lempar batu gitu loh, maksudnya gitu loh. Nah kalau nggak ada orang yang lempar batu, itu apa? Dari mana? Kok tiba-tiba ada suara kencang banget, dan pas juga kok bisa tepat banget di tribunnya itu loh yang bakal bersuara kenceng. Nah itu dari mana, dari siapa, kita nggak tahu. Airnya merapat itu duduknya. Nggak lari. Enggak. Kalau mau lari susah karena masuknya aja susah. Cuma satu jalan itu ya. Itu nerobos itu. Nerobos kayak kawat pintu yang kayak besi, kayak sel gitu loh. Mobil. Come on, you got it. Kalau aku di situ pasti aku lari. Lari pun susah banget, pokoknya susah banget. Keluarnya tuh susah banget, harus ganti-gantian, dan itu melewati pintunya itu lama banget. Dan kalau kamu seandainya lari nih, kamu mau lari kemana? Soalnya di sekeliling itu kebun juga sih. Kamu keluar nggak langsung ke pemukiman atau apa itu tempat keramaian, tapi di situ tuh masih kayak harus ngelewatin tamannya itu dulu. Taman nggak di patung-patung dulu. Jadi percuma kamu lari. Sebenarnya banyak sih, kan temanku yang si B tadi rumahnya kan itu sebelah gor persis. Ini ruang ganti, lapangan basket, lapangan voli, terus ini sawah, sini baru rumah temanku. Nah dia tuh sering apa ya, waktu aku kesana tuh dia sering bilang kalau di bagian sawahnya tuh kan nggak ada lampu toh. Nah dia sering kayak diganggu gitu, katanya itu ada pocong, ada. Yang menunggu di situ itu seperti sosok kuntilanak. Temanku SD waktu itu juga memang melihat sosok kuntilanak itu. Ada juga genderuwo yang udah aku ceritain juga tadi, dialamin sendiri sama temanku. Juga pocong, dan juga ada juga siluman-siluman. Mungkin karena banyak patung juga yang terbengkalai di situ juga. Dan waktu kita survei tempatnya itu ya, walaupun sore hari, itu 3 hari yang lalu kita ke sana. Kan niatnya mau mencari informasi lah. Dari informasi, mau tanya-tanya sama pengurusan di situ, sama yang jaga di situ. Kita mungkin lagi nggak beruntung, mereka nggak ada di situ, dan kita nggak bisa memperoleh informasi lah pokoknya. Ya kita cuman explore tamannya, terus keadaan di tempat itu seperti apa. Dan waktu kita explore itu, kru kita itu ada yang langsung mual-mual, nggak kuat gitulah. Maksudnya kan dia orang baru, yang baru pertama kali di situ. Nah itu dia langsung nggak kuat gitu loh. Kalau menurutku dari apa yang sudah disampaikan dari Edo dan Dimas tadi, betul kata Edo mungkin ya, sudah banyak energi yang berkumpul di situ dan membuat kru kita nggak kuat sampai mual-mual. Dan dari cerita-cerita yang sudah ditangkap dari temannya Dimas dan mungkin dari yang lain, mungkin kalian juga percaya nggak percaya ya, karena teman kita juga yang sudah mengalami hal itu ya. Dikembalikan kepada teman-teman yang menonton, yang mau percaya ya silahkan, yang nggak percaya bisa ikut kita untuk challenge mungkin ya di tempat itu. Dan sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Dan nantikan video selanjutnya. Kami Sunday.